Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Rian Septian dari kelompok 1 evaluasi pembelajaran SD. Di sini kami akan menyampaikan mengenai perihal Prota dan Promes, atau juga bisa disebut program tahunan dan program semester yang ada di sekolah dasar untuk guru SD. Sebelumnya izin memperkenalkan juga kami dari kelompok 1 terdapat beberapa orang. Yang pertama yaitu ada Yus Maria, yang kedua itu ada Jer Ilham Ruspandi, yang ketiga itu ada Arum Damayanti, dan yang keempat itu ada Putri Asma Sabila, dan yang kelima saya sendiri yaitu Rian Septian. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tahunan atau Prota dan tujuan Prota. Program tahunan adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, program harian, dan alokasi waktu. Tujuan penyusunan Prota. Menurut Wawan S. Suherman 2001 halaman 120 adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pembahasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Diar Ilham Ruspandi. Saya di NPM saya 18506041. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi Prota. Yang ke-1 untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Yang kedua menjadi pedoman untuk menyusun Promes. Yang ketiga menjadi pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Yang keempat sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arum Damayanti dengan NPM 1850629. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan Prota atau program tahunan, di mana langkah-langkah itu meliputi A. Menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Yang B. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif pada kalender akademik. Hari-hari libur itu meliputi 1. Ada jeda tengah semester, 2. Ada jeda akhir semester, yang ketiga ada libur akhir tahun pelajaran, dan yang keempat ada hari libur keagamaan. Yang kelima yaitu hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional. Yang keenam hari libur khusus. Yang ketujuh kegiatan khusus satuan pendidikan. Selanjutnya yang poin ke-C yaitu menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Yang poin D mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari Prota atau program tahunan ini. Yang pertama itu ada nama sekolah, jadi tentukan nama sekolahnya. Selanjutnya ada kelas atau semester. Di sini kelompok kami mengambil kelas 4 di semester 1 dan semester 2. Tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami ambil contoh yaitu pada tema 1, indahnya kebersamaan. Dalam tema ini terdapat 3 subtema. Yang pertama ada keragaman budaya bangsaku. Ini dimuat dalam 6 kali pembelajaran.
Setiap satu pembelajaran terdapat 6 jam pelajaran. Pembelajaran ini dimulai pada tanggal 20 sampai 25 Juli tahun 2021. Selanjutnya ada kebersamaan dalam keberagaman. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, ini memuat 6 kali pembelajaran dimulai dari tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Lalu pembelajaran yang ketiga atau subtema 3 itu ada bersyukur atas keberagaman. Ini juga memiliki 6 kali pertemuan, di mana dimulai pada tanggal 3 sampai 7 Agustus 2021. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2021 itu dilakukan ulangan harian, remedial, dan penggayaan. Di bawah tabelnya terdapat persetujuan mengetahui kepala sekolah dan guru kelas yang mengajar di kelas tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Komaria dengan NPM 185060011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian promes dan fungsi promes. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program semester yaitu kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi nilai keberhasilan. Program semester merupakan rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya didasarkan pada materi yang tertuang dalam SK dan KD. Program semester itu sendiri adalah penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Adapun fungsi dari promes yaitu yang pertama, untuk mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah terprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, merupakan pedoman guru dalam bekerja dan belajar. Yang kelima, sebagai tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Yang keenam, bahan untuk menyusun data sehingga dapat terbentuk keseimbangan kerja. Yang ketujuh, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang pembelajaran yang berlangsung secara efektif dan efisien. Saya Diar Ilham Rusbandi. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan perencanaan promes. Yang ke-1, menghitung jumlah minggu atau hari efektif dalam satu semester yang ada dalam kalender pendidikan. Yang kedua, menghitung jumlah jam pelajaran efektif untuk tatap muka dan non tatap muka. Dihitung dengan jumlah minggu efektif dikalikan dengan jam pertemuan. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu berdasarkan pokok bahasan dalam GBPP, jumlah jam efektif tatap muka dengan kegiatan pada jam efektif non tatap muka. Yang terakhir, merumuskan program alokasi waktu per semester. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh promes. Contoh promes tersendiri itu ada seperti yang bisa kita lihat di sini. Harus terdapat identitas dari sekolahnya, kayak nama sekolah, kemudian kelasnya, kemudian tahun ajarnya, gitu ya. Bahkan beberapa sekolah itu yang mempunyai format tersendiri gitu ya. Biasanya harus mencantumkan kayak kurikulum, kemudian semesternya semester berapa gitu.
itu harus dicontohkan. Kemudian untuk format tabelnya tersendiri biasanya tiap sekolah berbeda-beda, namun di sini yang paling umum itu bentuknya seperti ini, seperti yang kita tentukan. Yang pertama ada nomor, kemudian tema, kemudian ada subtema, terus alokasi waktunya berapa, kemudian bulan ya, itu yang di bawahnya minggu gitu ya, minggu 1, minggu kedua kayak gitu sampai ke bulan Desember gitu ya. Kalau di sini berarti selama 1 semester gitu. Sini juga dimasukkan kayak UTS, kemudian libur seperti hari raya Idul Fitri gitu ya, itu harus dimasukkan pada tanggal berapa gitu ya. Si liburnya itu pada minggu berapa gitu ya, yang mengganggu jam pelajaran seperti itu. Kemudian ada keterangannya itu adalah harinya gitu ya. Keterangannya itu artinya tanggalnya, misalnya tanggal 1, 2 ataupun 3 gitu ya. Jadi diurutkan ke bawah seperti itu. Biasanya dalam satu pembelajaran itu, dalam satu subtema itu pembelajaran ada 6 gitu ya. Sehingga di pertemuannya pun pasti ada 6 kayak gitu. Namun bisa aja lebih gitu ya si pertemuannya. Misalnya kalau penggunaan project based learning gitu dah dalam sebuah pembelajaran kan tidak memungkinkan dilaksanakan dalam satu pembelajaran, pasti harus beberapa pembelajaran. Jadi nanti si centangnya juga bisa digeser-geser gitu ya. Misalnya di bulan Juli ada satu pembelajaran ini nih, namun dia tuntas nih karena belum kayak apa project based learning misalnya tuh si tugasnya itu harus sampai ke bulan Desember. Nah nanti di bulan Desember harus ada centangnya lagi gitu. Mungkin dicukupkan dari saya mengenai contoh dari PROMES program semester. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua selaku mahasiswa, selaku calon guru sekolah dasar. Saya tutup aja sekalian. Terima kasih atas perhatiannya kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.